Selamat berjumpa lagi dengan saya Yohanes Dwi Putra. Hari ini kita akan belajar tentang foto produk. Hari ini kita akan belajar foto produk yang sederhana menggunakan handphone. Kenapa foto kita harus bagus atau harus jelas? Kenapa? Karena apa? Setelah pembeli mencari dan menemukan berbagai barang yang mereka cari dari berbagai pembeli, maka mereka yang kedua adalah melihat dari fotonya, menarik atau tidak. Kalau tidak menarik, tentunya mereka jarang sekali untuk memilihnya. Tetapi kalau ada yang membedakan, yang menarik dari foto kita, maka kemungkinan besar foto kita minimal dilihat dulu. Nah, kalau sudah dilihat, kemungkinan besar bisa juga akan dibeli. Tergantung nanti juga dari judul, deskripsinya, dan juga fotonya. Di Bukalapak kita bisa menerapkan ada 5 foto. 5 foto ini bisa kita manfaatkan dengan 5 angle atau 5 kegunaannya atau variasinya, tergantung nanti keperluannya seperti apa. Kalau misalnya handphone, kalau handphone kan cuman dari depan, belakang, samping, cuman 3 angle ya. Mungkin kita perlu foto juga fitur-fiturnya, beberapa fitur-fitur yang membedakan dengan handphone yang lainnya. Apa yang perlu kita perhatikan dalam foto produk? Yang pertama adalah foto produk kita menarik perhatian pelanggan secara visual. Artinya apa? Kalau kita mencari di Bukalapak, maka kita akan menemukan berbagai barang yang akan kita cari. Barang-barang yang menarik perhatian secara visual, yaitu fotonya tidak gelap, fotonya jelas, dan juga mungkin ada fitur-fitur yang menarik lainnya. Yang kedua, foto produk ini harus mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2 gambar ini, yang kanan atau yang kiri, kalian bisa memilih banyak yang lebih menarik yang di sebelah mana. Nah, itu yang akan kalian klik, yang akan kalian pilih. Yang ketiga, foto kita bisa menunjukkan profesionalisme kita. Artinya apa? Dengan foto yang bagus berarti menunjukkan dedikasi kita, effort kita untuk mengelola lapak kita dengan baik. Nah, kesannya berarti tidak asal-asalan. Maka pelanggan bisa dengan lebih lega, lebih aman, nyaman untuk belanja di lapak kita. Di Bukalapak bisa 5 foto, kita bisa meletakkan layoutnya. Mungkin yang pertama adalah foto yang jelas dari depan. Yang kedua, di foto yang kedua mungkin kita bisa letakkan dari belakang. Yang ketiga dari samping. Dan mungkin kalau yang lanjutnya, mungkin kalau perlu dari atas, kita bisa masukkan untuk foto keempat. Kalau misalnya tidak, sudutnya cukup, berarti kita bisa lebih ke detailnya, keunggulan-keunggulan apa yang ada dalam foto kita, keunggulan-keunggulan apa yang ada di dalam barang yang kita jual. Jangan lupa kalau perlu crop, kita crop supaya apa? Fotonya tidak terlalu kecil, jadi pas di frame, pas di kotak di Bukalapak. Saya sarankan perbandingannya 1:1, karena nanti waktu di pencarian nanti kotak ya, di perbandingannya 1:1, sehingga apa, baik itu di pencarian maupun di saat mereka klik barang kita nggak akan kepotong. Jadi saran saya 75% sampai 90% foto itu menguasai frame yang ada di Bukalapak. Jangan terlalu besar juga, tapi
jangan juga terlalu kecil, supaya apa, orang yang melihat bisa lebih jelas lagi. Yang lainnya yang penting adalah tentang background atau latar belakang. Latar belakang mungkin bisa dibuat dulu yang netral, misalnya warnanya gelap, backgroundnya beri aja warna putih. Nah, warna putih ini bisa kita dapatkan dari macam-macam ya, dari tembok, bisa dari kertas manila, maupun dari background yang kita persiapkan khusus. Nah, latar belakang tidak boleh lebih menarik atau lebih eye-catch daripada barang atau warna barang yang kita akan jual, yang akan kita foto. Jadi kita perlu perhatikan backgroundnya, dan mungkin kalau ada foreground, dari foregroundnya juga. Contoh, misalnya kita berjualan bunga warna putih, ya, bunga plastik ornamen yang berwarna putih. Maka backgroundnya jangan kita kasih background yang berwarna-warni, maka itu akan mempengaruhi perhatian pelanggan kita melihatnya ke background dulu, bukan ke produk kita. Nah, bisa juga kita masukkan, lebih baik kita masukkan produk yang background lebih baik kita akan masukkan background yang polos, sehingga apa, perhatian tetap kepada produk yang kita foto. Perkara nanti mau memasukkan background putih ataupun hitam, kita akan sesuaikan dengan ketajamannya. Kalau misalnya memang mau belakangnya ada latar belakang, mungkin kita bisa blur atau bokehkan di belakangnya, sehingga apa, fokus tetap diletakkan di barang yang akan kita foto. Teman-teman, rekan-rekan menggunakan ornamen-ornamen pendukung, pastikan ornamen-ornamen pendukung ini juga harusnya mendukung barang yang kita jual. Contohnya, misalnya jual kopi. Nah, jual kopi. Nah, mungkin ada barang-barang pendukungnya, mungkin backgroundnya bisa alat-alat pengolahan kopinya. Atau mungkin kita juga bisa masukkan, kalau kopi misalnya background polos. Depannya misalnya kalau pakai ornamen, berarti ornamen-ornamen mungkin berkaitan dengan kopi. Misalnya daunnya dan lain sebagainya. Bubuknya juga boleh, hasil pengolahan bubuknya di sekitarnya. Untuk barang-barang yang bisa menggunakan model, kita bisa menggunakan model, misalnya seperti baju, pakaian, sepatu, mungkin aksesoris, misalnya jam dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan model, tapi modelnya harus juga sesuai dengan barang yang kita pasarkan. Contoh misalnya menjual susu diet. Nah, modelnya mungkin before after. Yang pertama adalah foto saat gendut, ya, seperti saya, langsing, enggak ya, seperti saya. Terus mungkin hasil setelah menggunakannya, maka bisa menggunakan model yang lebih fit atau lebih kurus. Untuk produk-produk yang menggunakan model, kita juga bisa menggunakan misalnya model untuk perawatan wajah. Berarti cari model yang kulitnya halus, yang kulitnya cerah, putih, sehingga apa, pelanggan akan melihat, oh ini hasil dari menggunakan aksesoris produk. Sehingga pembeli akan melihat bahwa ini adalah hasil dari menggunakan produk yang kita jual. Dalam memotret, kita perlu sumber cahaya yang tepat. Apakah kita mau menghilangkan shadow, ataukah kita justru memunculkan shadow? Itu tergantung dari karakter apa yang mau kita angkat. Nah, sebagai panduan awal, mungkin kita bisa membuat shadow rata atau tidak terlihat terlalu kuat, sehingga apa, barang yang ada bisa terlihat dengan lebih jelas atau lebih baik.
Setelah pengambilan foto dengan menggunakan handphone ataupun dengan menggunakan kamera, SLR dan lain sebagainya, maka kita masuk ke dalam proses editing. Nah, kalau kita menggunakan handphone, maka kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Snapseed, PixArt, dan lain sebagainya, atau Photoshop yang melalui handphone juga ada. Nah, untuk layoutnya kita bisa menggunakan Canva ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, bisa melalui handphone langsung maupun bisa menggunakan laptop atau komputer.